Baru-baru ini, Timnas Indonesia U23 berhasil menorehkan sejarah dengan masuk ke pot 1 untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat pot 1 biasanya didominasi oleh negara-negara dengan tradisi sepak bola kuat di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dengan posisi di pot 1, Timnas Indonesia dianggap sebagai salah satu tim unggulan, dan tentu saja ini menimbulkan harapan tinggi dari publik. Namun, pencapaian ini juga membawa ekspektasi besar yang bisa menjadi pedang bermata dua. Apakah Indonesia sudah benar-benar siap untuk memenuhi ekspektasi ini? Apakah masuk pot 1 berarti kita telah memiliki kualitas untuk bersaing di level Asia? Dalam opini ini, kita akan melihat lebih dalam tentang apa arti sebenarnya dari posisi di pot 1 ini, tantangan yang harus dihadapi Timnas, dan bagaimana kita harus menyikapi ekspektasi yang ada. Masuknya Indonesia ke pot 1 kualifikasi Piala Asia U23 adalah capaian yang patut dirayakan. Ini menandakan adanya peningkatan signifikan dalam performa timnas muda kita dalam beberapa tahun terakhir. Masuk pot 1 memberikan keuntungan berupa posisi lebih aman di fase awal kualifikasi, karena tim yang berada di pot ini biasanya tidak bertemu tim-tim kuat dari pot yang sama. Namun, ada bahaya ketika kita terlalu cepat merasa puas dengan posisi di pot 1 ini. Ranking atau pot dalam kualifikasi adalah hasil dari poin yang terkumpul, tapi tidak selalu mencerminkan kualitas permainan dan kemampuan untuk bersaing. Banyak negara dengan potensi besar masih berada di pot bawah, dan mereka bisa menjadi ancaman nyata dalam perjalanan kualifikasi. Oleh karena itu, Timnas Indonesia tidak boleh lengah dan menganggap enteng lawan hanya karena berada di pot 1. Banyak yang mungkin berpikir bahwa ini adalah sinyal kesiapan Indonesia untuk berkompetisi dengan tim-tim kuat di Asia. Akan tetapi, ekspektasi yang terlalu tinggi bisa memberikan tekanan besar pada pemain muda kita. Pemain muda membutuhkan pengalaman bertanding yang konsisten. Tidak hanya ekspektasi tinggi yang datang tanpa landasan persiapan yang matang. Dalam beberapa turnamen sebelumnya, kita melihat kekurangan dalam mentalitas bertanding pemain muda Indonesia. Tekanan tinggi dari publik dan ekspektasi yang besar sering membuat mereka bermain di bawah performa terbaiknya. Jika tidak ditangani dengan bijak, masuknya ke pot 1 malah bisa menjadi beban mental bagi pemain muda kita. Tim pelatih perlu membangun mental juara secara bertahap, memberi kepercayaan diri kepada para pemain, dan mengingatkan mereka bahwa perjalanan menuju sukses masih panjang. Untuk benar-benar bersaing di kancah Asia, infrastruktur yang mendukung sangatlah penting. Negara-negara yang konsisten berada di puncak sepak bola Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan, tidak hanya mengandalkan bakat pemain, tetapi juga infrastruktur dan program pembinaan yang solid. Mereka memiliki fasilitas yang sangat mendukung, mulai dari stadion bertaraf internasional, akademi sepak bola dengan program pelatihan yang terstruktur, hingga teknologi pendukung analisis permainan. Indonesia masih perlu mengejar ketinggalan dalam hal ini. Banyak fasilitas sepak bola di Indonesia masih belum memadai untuk pengembangan pemain muda. Sistem pembinaan usia dini juga perlu perhatian lebih, karena prestasi di level U23 tidak bisa dicapai secara instan. Dibutuhkan sistem yang konsisten dari usia muda. PSSI dan klub-klub sepak bola harus bekerja sama untuk memperkuat fondasi pembinaan pemain, sehingga Indonesia bisa menghasilkan talenta-talenta unggul yang mampu bersaing di level internasional. Posisi di pot 1 adalah keuntungan dalam kualifikasi, tetapi sepak bola tetap ditentukan di lapangan, bukan di atas kertas. Untuk bisa membuktikan diri, Indonesia harus menunjukkan performa yang konsisten dan meningkatkan strategi permainan di setiap pertandingan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan status unggulan di pot 1 sebagai patokan.
Yang terpenting adalah bagaimana para pemain tampil dalam setiap pertandingan. Timnas Indonesia U23 perlu memiliki strategi permainan yang fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai jenis lawan. Tim pelatih perlu menganalisis lawan dengan cermat, memanfaatkan data dan teknologi untuk memahami kekuatan dan kelemahan lawan, serta mengasah kemampuan pemain untuk menghadapi tekanan. Kualitas permainan dan konsistensi performa adalah kunci untuk membuktikan bahwa Indonesia memang layak berada di pot 1 dan bisa bersaing di level tertinggi Asia. Masuk pot 1 mungkin membuat masyarakat semakin optimis dan bangga. Namun, kita juga perlu mengingat bahwa perjalanan Timnas Indonesia U23 masih panjang dan penuh tantangan. Daripada memberi tekanan berlebihan, dukungan terbaik yang bisa kita berikan adalah dukungan yang realistis dan membangun. Kita harus menghargai setiap langkah kemajuan yang mereka capai, tetapi juga tetap sabar dan bijak. Membangun sepak bola yang kompetitif di level Asia adalah proses panjang yang memerlukan komitmen dan kerja keras dari semua pihak. Dengan dukungan publik yang bijak, para pemain akan merasa lebih tenang dan percaya diri dalam menghadapi setiap pertandingan, tanpa terbebani ekspektasi yang berlebihan. Masuknya Timnas Indonesia U23 ke pot 1 untuk kualifikasi Piala Asia 2026 adalah sebuah pencapaian besar yang layak dibanggakan. Tetapi ini baru langkah awal dalam perjalanan panjang menuju sukses. Prestasi ini memberi peluang dan juga ekspektasi tinggi yang harus dikelola dengan baik. Penting bagi para pemain dan tim pelatih untuk tetap rendah hati, fokus pada persiapan, dan tidak terjebak dalam euforia sesaat. Bagi kita sebagai pendukung, dukungan yang bijaksana dan realistis adalah hal yang sangat penting. Sepak bola Indonesia perlu waktu dan proses untuk membangun fondasi yang kokoh. Masuk pot 1 harus dilihat sebagai motivasi untuk terus berkembang, bukan sekadar pencapaian akhir. Jika kita semua bekerja sama, dari PSSI, pemerintah, hingga masyarakat, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia U23 bisa mewujudkan impian besar kita, dan menunjukkan kualitas mereka di level tertinggi Asia. Maju terus Timnas Indonesia U23.